nggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja belajar ibadahlah di rumah. Kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Tadinya hand sanitizer jadi lemah. Masker mulut juga menjual harganya. Oh, janganlah begitu. Kita hanya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Coba Cici. Selamat siang siswa sekalian. Kita hari ini bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online. Untuk siang ini kita akan belajar matematika minat kelas 10 dengan topik variasi daripada proyeksi skalar vektor dengan proyeksi vektor ortogonal itu sendiri. Jadi seperti yang sudah ditanyakan temannya, kita masih menunggu partisipasi teman yang masuk. Data dengan saya di sini sudah ada 44 orang yang masih bergabung. Kita masih menunggu yang lainnya bergabung, baru kita akan mulai untuk kegiatan ini. Ya, ini berapa orang yang sudah bergabung? Boleh saya absen dulu. Audrey, Karista, kemudian Carmin, Christopher, Clarissa, Cory, Davin, kemudian juga di sini Evianti, Elizabeth, Ellen, Esther, Febri, kemudian Firdaus, Francisca, Gorhona, Helena, Henry, Ferdinand, kemudian juga kita lihat Ilene, Imelia, Ivana, Jasmine, Jennifer Tandi, Joel, Jonathan, Karista, Kendru, Kevin, Kevinto, Kalista, kemudian juga ada Lovian, Matthew, Melvin, Nandy,
kemudian Richard, Ricky, Samuel, Selma, Septivia, Stephen, Theophilus, Vanessa, kemudian Felicia, Victor, Vilani, kemudian Vincentia, Fiscia, Yesi, Yola. Oke, jadi saya teringat dengan Yola. Jadi bersyukur karena Yola ikut. Saya masih tunggu dari kelas 10F itu Yogi. Ayo Yogi, keluarkan ininya, wajahmu. Yogi, saya perlu tunggu lagi Randy. Kemudian saya perlu tunggu lagi Jennifer. Karena ini data dengan saya beberapa kali nggak ikut. Jadi tolong tunjukkan wajahnya atau namanya di absensi. Ya. Sudah 75 orang yang bergabung. Oke, saya putar sekali lagi lagu tadi. Setelah itu baru kita akan mulai ya. Awal tahun ini aku nggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja belajar ibadahlah di rumah. Kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya barang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Tapi banyak bersama mencegah, janganlah kuatmu. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya barang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjual harganya. Kalau nggak mau janganlah begitu. Kita hanya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Juga Cici. Oke, kita sudah melihat absensi, sekarang sudah menunjukkan sudah 108 orang yang bergabung. Saya perlu ingatkan sebelum kita mulai bahwa semua kegiatan ini Bapak rekam, kemudian nanti akan share ke YouTube. Jadi tolong nanti ada chatting-chatting yang ini bisa kelihatan sekali ya.
atau ada suara-suara yang misalnya yang ini terekam dengan saya posisi ini direkam. Oke, baik, kita akan mulai untuk kegiatan kita pada siang ini seperti yang sudah dijelaskan. Hari ini kita akan mencoba melihat daripada vektor yang sudah kita pelajari. Bapak ulangi lagi apa yang kita pelajari. Kita sudah mempelajari dua hal. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal dua buah vektor. Yang kedua adalah proyeksi vektor ortogonal. Jadi yang satu skalar, yang satu vektor. Apa beda kedua itu? Yang jelas bedanya itu kalau proyeksi skalar itu adalah diminta nilainya, nilai vektor daripada hasil proyeksi itu. Kemudian kalau proyeksi vektor itu adalah vektor hasil vektor itu sendiri. Jadi ini berbeda. Kemudian proyeksi ortogonal itu artinya diambil satu titik, kemudian ditarik satu garis. Garis itu harus tegak lurus dengan alas yang dari vektor itu sendiri. Saya ini contoh, misalnya ada proyeksi vektor ortogonal dari vektor A ke vektor B, berarti alas itu ada vektor B. Kalau A pada B, berarti alasnya B. Kalau B pada A, berarti alasnya itu adalah A. Itu tolong siswa dipahami dengan baik. Oke. Nah, setelah nanti kita kegiatan belajar kita hari ini, nanti itu ada tugas latihan yang tokennya akan Bapak berikan nanti setelah akhir pelajaran kita. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa batas waktu untuk mengerjakan tugas itu sampai nanti jam 3 sore ini. Kalau yang mengumpulkan nilainya lewat dari jam 3, mohon maaf, kita dari awal sudah sampaikan kita anulir nilai kalian. Karena data kemarin yang pertemuan kita sebelumnya, saya masih mengamati ada siswa yang mengumpulkan tugas itu lewat dari jam yang ditentukan. Ya, saya kasih waktu sekitar 1 jam itu untuk 10 soal. Saya pikir waktunya sudah lebih dari cukup. Ya, oke. Baik, kita akan coba melihat beberapa variasi yang sering kita hadapi, terutama untuk soal-soal ujian nasional. Ya, yang pertama kita misalnya, sebentar, Bapak buka dulu GeoGebra-nya. Oke, sebentar. Oke, GeoGebra-nya sudah keluar ya, sudah lihat di tampilan dari handphone atau laptop kalian itu. Nah, tolong perhatikan dengan baik. Nah, ini misalnya variasi yang ditanyakan oleh teman kalian waktu pertemuan kita minggu yang lalu. Yaitu dia tanya, Pak, kalau ada misalnya U-nya itu 3A tambah 2B, kalau V-nya misalnya 5A kurang 2B itu bagaimana? Nah, masih ingat waktu itu Bapak bilang saya belum mau jawab karena itu adalah materi pertemuan kita minggu yang akan datang, yaitu hari ini. Jadi hari ini. Nah, coba kita perhatikan di sini ada contoh. Misalnya saya punya titik A. Titik A-nya misalnya ada negatif 9,4. Titik A-nya sebentar saya akan tunjukkan di mana. Di sini. Negatif 9,4. Kemudian ada titik B, negatif 4,6. Kemudian ada titik C, adalah negatif 3,6. Oke. Kemudian ada titik D, atau titik D, oke, seperti ini. Nah, dari titik ini misalnya kita punya vektor A itu diambil dari titik A ke titik B. Vektor dari titik A ke titik B. Nah, vektor itu besarnya 5, 2. Kemudian ada vektor dari titik C ke titik D. Kita katakanlah vektor B. Jadi ini ada vektor A, ada vektor B. Nah, pertanyaannya adalah jika vektor U itu adalah hasil kali dari 3A tambah 2B.
Jadi U-nya itu merupakan hasil campurannya. Jadi U-nya di mana? U-nya di sini. Bisa kelihatan ya. Jadi yang ini sekarang fungsinya sudah kita dialihkan ke U. Karena ini variasinya. Jadi saya tutup saja yang ini. Tutup saja. Oke. Nah, untuk dapat vektor U, kamu tinggal masukkan 3A. A-nya itu adalah 52. Berarti tinggal 3 kali 5, 15. Kemudian 3 kali 2 itu 6. Kemudian kita tambahkan 2B. B itu sendiri adalah vektor B itu 4 min 1. Jadi tinggal kita kalikan 2, nanti hasilnya kita tambahkan seperti biasanya. Oke, ini kita tutup saja. Oke, nah kita sekarang anggap sudah mempunyai satu vektor yang baru, itu vektor U namanya. Ini seperti di sini vektor U. Nah, vektor U, kemudian ada vektor V. Ini contohnya adalah 5A kurang 2B. Dengan teknik yang sama, kita bisa memperoleh vektor V-nya ternyata adalah 17, 12. Jadi seperti ini. Oke, kita sudah buat ini. Lalu pertanyaannya adalah, kita mau buat satu vektor proyeksi vektor. Nah, oleh sebab itu kita perlu dulu cari titik yang mau di ini, yaitu titik E di sini. Titik E-nya berarti 17,12. Kemudian dari titik ini kita akan membuat satu garis, di mana garis itu tegak lurus. Jadi saya buat satu garis. Nah, garisnya sudah. Ini garis ini tegak lurus dengan vektor U. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa besar atau berapa besar proyeksi skalar ke vektor vektor V pada vektor U. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, caranya adalah kita bisa dengan dua cara. Kalau saya pakai GeoGebra itu caranya saya langsung saja bisa ketahuan di sini. Pertama saya buat dulu segmen garis dari vektor U sendiri. Ya, segmen garisnya adalah H. Ya, yaitu kalau di sini hasilnya adalah 18,8. Ya, kemudian saya dari situ bisa tahu berapa besar daripada vektor ini. Di sini bisa kita lihat bahwa kalau menggunakan rumus, kita cari dulu rumus vektor U kali vektor V dulu. Kemudian kita akan bagi dengan panjang vektor dari ini, dari vektor vektor U itu sendiri. Vektor U sendiri ada panjangnya adalah I. Ya, 23. Nah, dengan demikian kalau misalnya kita bagi atau cari panjang vektor ini, maka vektor ini berarti panjangnya 18,8. Ya. Nah, seperti Bapak sampaikan, ini itu yang GeoGebra itu dia bentuk desimal. Ya, kalau yang sehari-hari kita pakaikan dalam bentuk pecahan. Jadi nggak usah dipusingkan dengan itu, caranya sama saja. Oke, yang kedua kita mau cari proyeksi vektor. Ya, proyeksi vektor dari V dengan vektor U. Nah, ini kita bisa menggunakan rumusnya. Rumusnya adalah kita cari dulu hasil kali vektor U kali vektor V, ya, atau disebut C. U kali V itu hasilnya 439. Kita bagi dengan panjangnya itu dikuadratkan, yaitu I kuadrat. Kemudian hasilnya dikali dengan vektor U. Jadi itu menggunakan rumus. Jadi hasilnya adalah vektor yang baru itu adalah 18,53, di bawahnya 3,22. Nah, kalau dengan cara langsung di sini itu bisa kelihatan di sini hasilnya adalah kalau 18 itu berarti segmen H itu sendiri. Kalau vektor ini yang baru itu vektor U. Hasilnya angkanya sama. Bisa kelihatan ya hasilnya sama. Oke. Nah, ini adalah contoh variasi yang pertama. Dan pertanyaannya apakah selalu variasinya kayak begini? Nah, tentu tidak. Ya, coba sekarang kita ubah sedikit.
Misalnya titiknya saya ubah. Bukan titik negatif 9,4. Nah, misalnya kita ubahlah. Terserah. Misalnya negatif 5, misalnya 3. Kemudian titik B-nya misalnya kita ganti menjadi negatif 2,7. Nah, ini terserah kita. Oke. Nah, demikian pula di sini vektor U-nya itu tidak selalu 3A tambah 2B. Misalnya kita mau di sini misalnya adalah 2A tambah dengan B. Ini contoh ya, kalau kamu soalnya ini oke, kita misalnya ini 2A tambah B. Oke. Kemudian vektor V-nya itu misalnya kita di sini adalah vektor V-nya, saya naikkan lagi ke atas. Vektor misalnya di sini adalah 4A kurang B. Kurang B. Oke, coba seperti ini. Oke, ya nggak bisa karena ini garisnya di luar. Berarti kita coba kurang 2B. Misalnya contoh. Sambil kalian perhatikan gambar yang disajikan ya. Ini. Oke. Oke. Oke, kelihatannya masih nggak boleh soal kayak gini karena hasilnya di sini. Oke, misalnya kita ubah sedikit lagi, misalnya ini 3A. Oke, ini namanya soal langsung kita buat ya, langsung. Oke, sudah. Nah, oke, sekarang kita bisa memperoleh hasil proyeksi skalarnya dulu. Kalau skalarnya itu adalah, rumusnya adalah hasil kali vektor U kali dengan vektor V. Vektor U-nya sendiri adalah hasilnya adalah 10,7, yaitu 2A tambah B. Kalian bisa masukkan saja ini hasil kalinya, seperti waktu kita perkalian skala satu vektor dengan penjumlahan seperti biasa. Vektor V-nya 1,14. Nah, kalau ditanya proyeksi vektor V pada U, maka kita bisa menggunakan rumus yang sudah dipelajari. Berarti hasil kali U kali V bagi dengan panjang vektor U sendiri. Panjang vektor U itu adalah 12,21. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan bahwa hasil proyeksi skalar vektor ortogonal, proyeksi skalar ortogonal vektor V pada vektor U hasilnya 8,85. Oke, kalau ditanya berapa besar vektor proyeksi vektor ortogonal vektor V pada U, berarti kita tinggal masukkan rumusnya saja. Rumusnya tentu kalian harus kuasai. Berarti yang pertama itu U kali V per panjang vektor alasnya itu U dikuadratkan, nanti hasilnya dikali dengan U lagi. Jadi hasilnya adalah seperti ini. 7,25 di bawahnya 5,07. Jadi ingat ini bentuknya tidak bulat karena ini kita buat soal secara real ya, langsung ini ya. Oke, itu variasi yang sering terjadi seperti pertanyaan teman kalian ya. Nah, nanti ada latihan soal itu juga ada yang kita ini ya. Oke. Yang variasi yang kedua. Oke, kita coba tutup dulu, kita coba buka variasi yang kedua. Variasi vektor yang kedua. Ini tadi nggak usah. Nah, ini yaitu diketahui dua buah vektor. Lalu pertanyaannya adalah kalian diminta untuk mencari luas yang dibentuk oleh dua vektor itu. Karena dibentuk oleh dua vektor, maka dia akan menjadi sebuah segitiga. Ya, jadi sebuah segitiga. Jadi ini Bapak tutup dulu. Ya. Ini supaya enak bisa dipelajari dari awal. Nah, saya ambil contoh misalnya Bapak mempunyai dua titik A, tiga buah titik A negatif 3,2, titik B 1,8, titik C 8,2. Ini contoh soal ya. Jadi kalau mau diubah nanti kita ubah lagi. Oke.
Nah, misalnya dari titik A ke titik B, kita buatlah satu vektor, namanya vektor U. Nah, ini sudah muncul vektor U. Kemudian dari titik A ke titik C, disebutlah vektor V. Muncul vektor U, vektor V. Oke. Nah, dari sini kita bisa memperoleh bahwa berapa luas segitiga yang akan dibentuk oleh segitiga ini. Jadi kita misalnya ada dari panjang ini ya, dari B ke ini ya, B ke C ya. Coba kita buat dulu segmen garis B ke C. Nah, pertanyaannya berapa luas segitiga ini? Ya, oke. Tentu kita menjawab bukan cara seperti waktu SD, tapi kita akan menggunakan pendekatan vektor karena kita kan pelajari vektor. Jadi langkah pertamanya itu adalah kita buat dulu proyeksi vektor U pada vektor V. Caranya gimana? Caranya adalah ambil titik B, kita buat satu garis ke vektor V yang tegak lurus. Oke, kita buat. Nah, ini sudah satu vektor yang tegak lurus. Nah, dari sini kita bisa mencari berapa panjang dari B ke titik ini. Kita anggaplah titik potongnya adalah titik D. Kita anggap. Ya. Kita anggap ya, titik D. Oke, di sini titik D ini Bapak hapus dulu karena ini yang tidak diperlukan. Oke, titik B ke titik D. Oke. Lalu untuk bisa mencari titik ini ke titik ini, tentu kita bisa menggunakan bantuan proyeksi. Nah, dari hasil proyeksinya itu, kita bisa memperoleh berapa panjang daripada alasnya. Nah, panjang alasnya tentu kita sudah tahu itu sama saja panjang dari V. Panjang dari V berarti adalah berarti L. Ini panjangnya. Oke. Berarti panjangnya berarti di sini adalah 11 ya. Kemudian dari sini kita bisa mencari titik potong daripada kedua ini. Titik D maksudnya. Nah, titik D-nya itu kita bisa dengan bantuan daripada proyeksi vektor ortogonal pada vektor U pada vektor V. Nah, dari sini kita masukkan saja rumusnya seperti yang sudah kalian pelajari. Nah, dari situ kita akan memperoleh titik potongnya adalah 1,2. Jadi di sini ya, kita munculkan 1,2. Sebentar saya munculkan. Oke, ini sudah saya munculkan. Ini titik 1,2. Oke. Nah, titik B itu sendiri adalah titiknya tadi sudah kita sebutkan dari awal. Itu titiknya adalah, kita tutup, adalah 1,8. Kita lihat ya ini 1,8. Oke. Nah, berapa panjang dari titik B ke titik D? Oke. Dengan gampang kita bisa memperoleh berapa panjang segmen garis dari sini ke sini dengan menggunakan rumus panjang daripada sebuah garis. Ya, di SMP sudah diajarkan. Oke. Jadi panjang segmen B ke D di sini adalah 6. Baik, kalau bisa, karena ini gambarnya kebetulan ini masih agak sedikit bagus ya. Bisa dihitung saja di sini 1 sampai 6. Gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian dari sini kita bisa memperoleh berapakah luas daripada segitiga ini. Nah, di SD kan sudah diajarkan luas segitiga itu rumusnya kan luas sama dengan setengah dari alas kali tinggi. Tingginya 6, alasnya itu 11 kali setengah, maka hasilnya adalah setengah kali 11 kali dengan 6, hasilnya 33. Nah, berarti luas daripada segitiganya itu adalah 33.
seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba kita buat variasinya. Ya. Misalnya titik ini bisa kita geser. Nah, titik ini. Titik misalnya titik B-nya itu bukan tadi, tapi negatif 1,8. Titik C-nya kita bisa juga bergeser. Seperti ini. Oke, bisa seperti ini. Kita bisa peroleh titik C-nya itu adalah titik C-nya itu kita berubah. Oke, coba Bapak keluarkan dulu ya titik C-nya. Titik C itu adalah 7,6. Oke. Nah, dengan menggunakan aturan ini, maka kita bisa mencari berapa panjang ini. Nah, coba kamu lihat. Itu titik D itu ternyata bukan bilangan bulat, tapi bentuk pecahan. Ya. Nah, karena dia bentuknya seperti ini, mungkin sedikit mengalami agak sedikit kesulitan gitu ya. Tapi nggak menjadi masalah. Tapi pada prinsipnya kita adalah kita bisa mencari berapa luas segitiga ini. Jadi luasnya di sini bisa kelihatan setengah kali panjang F. Panjang F itu adalah 10,77. Kemudian panjang dari H itu sendiri adalah 4,83. Dengan demikian maka luas segitiga itu adalah 26. Ya. Jadi variasi yang kedua itu Bapak ulangi adalah ada proyeksi dua buah vektor itu bisa mencari berapa luas segitiganya. Kalau dilihat di buku, itu seperti contoh yang ada di halaman 41. Kalian bisa perhatikan halaman 41, bagaimana caranya untuk mendapatkan luas segitiga itu. Oke, berikut kita akan coba lihat variasi yang ketiga. Variasi yang ketiga. Oke, kita coba tutup dulu, kita buka yang baru. Open. Kita coba buka yang baru. Kita lihat variasi yang ketiga. Nah, variasi yang ketiga di sini adalah variasinya adalah kalau diketahui daripada suatu misalnya ini, atau mungkin lebih jelas saya buka yang satu lagi. Coba perhatikan. Sebentar. Oke, sabar sedikit. Kita coba ulangi untuk membuka GeoGebra-nya. Tadi ada sedikit masalah. Oke. Kita coba buka kembali GeoGebra-nya. Oke. Belum keluar ya. Bentar. Oke. Ya. Apakah sebentar gangguan sedikit?
Itu tampilannya sudah keluar belum? Sudah. Sudah ya. Oke, saya agak sedikit ini. Tampilan GeoGebra-nya apakah sudah muncul? Boleh kasih tahu apakah tampilan GeoGebra-nya sudah keluar? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, bagus. Karena saya sendiri tidak bisa mengamati. Oke, sekarang kita lanjut. Variasi yang berikutnya di sini adalah di mana seperti pada buku halaman sebentar, saya lihat tuh. Ceritanya begini. Ini ada titik. Saya tutup dulu ini. Sorry ya, ini harus ditutup dulu baru bisa mengerti. Oke. Misalnya di sini dikasih tahu bahwa ada satu titik negatif 1, atau satu vektor U itu 4,n. Jadi n-nya belum tahu. Ini kebetulan dikasih tahu 7 ya. Nanti katakanlah n-nya belum tahu. Kemudian ada satu vektor V negatif 3,6. Negatif 3,6. Oke. Nah, pertanyaannya adalah diketahui proyeksi skala vektornya di sini dikasih tahu adalah 2 akar 5. 2 akar 5. 2 akar 5 itu karena di sini di GeoGebra itu dia harus kita ubah dulu. 2 akar 5 itu sekitar 4,47. Ya, 4,47. Nah, sekarang kita buat dulu satu garis yang tegak lurus. Seperti ini. Itu proyeksi U pada V ya. Dari U pada V. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita mau cari dulu di ketat panjangnya ini, kita mau cari titik N-nya. Walaupun di sini contohnya N-nya dapat 7. Nah, misalnya katakanlah saya nggak tahu N-nya berapa. Ya, katakan belum tahu ya, titik N-nya berapa. Di sini ya. Titik B-nya saya nggak tahu berapa. Oke. Nah, misalnya saya letaknya di sini. Oke, saya ke bawah. Nah, kita bisa memperhatikan bahwa jawaban panjangnya itu berbeda. Seharusnya kita ingin mencari panjangnya 4,47, tapi di sini ternyata hasilnya panjangnya 1,79. Nah, itu panjangnya berbeda. Jadi karena ini saya pakai GeoGebra, saya bisa geser titik B sepanjang garis negatif 3, sekian. Mau ke atas ke bawah terserah. Yang penting nanti hasilnya di sini adalah 4,47. Nah, ini sudah kelihatan 4,47. Nah, 4,47 berarti titik B-nya itu berada di... Halo? Mic-nya tolong dimatikan. Titik B-nya berarti di titik negatif 3,8. Atau vektornya adalah 47. Seperti itu. Nah, N-nya berarti dapat 7. Seperti itu. Nah, kalau kamu secara manual, kamu masukkan saja pengertian daripada vektor skala vektor itu sendiri. Ya, seperti itu ya. Oke. Saya pikir itu 3 variasi yang sering keluar ya. Bapak ulangi. Variasi yang pertama yang sering keluar itu adalah dia terdiri beberapa vektor, kemudian dibuat variasinya sehingga kalian harus buat dulu jadikan 2 vektor. Jadi ini proyeksinya kan 2 vektor. Kamu harus jadikan 2 vektor. Oke. Nah, kemudian variasi yang kedua, itu adalah kita bisa cari luas segitiga. Kalau variasi yang ketiga di sini adalah kita bisa, halo? Tes. Halo?
Variasi yang ketiga itu adalah kita bisa untuk mencari diketahui skala vektornya, kita bisa cari proyeksi vektornya atau cari yang titik n-nya atau segala macam. Ya. Nah, tolong kalian pelajari contoh soal yang ada di LKS karena nanti soalnya itu mirip-mirip seperti yang di LKS. Oke. 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 Sampai di sini ada yang oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, kalau tidak ada, memang kalau online itu kadang-kadang agak susah dibandingkan kalau kita belajar di kelas ya. Kalau di kelas itu mungkin lebih jelas gitu ya. Oke, nggak apa-apa, namanya juga kita belajar. Yang penting semangat terus belajar ya. Oke, kalau begitu, bagaimana kalau kita langsung saja memberikan tes ya, tes yang ini. Oke, nah tesnya itu linknya itu sudah di-share-kan ke grup masing-masing. Tinggal nanti kalian untuk bisa memasukkan tokennya. Oke, saya buka dulu tokennya. Sudah muncul di halaman depan kalian? Belum? Ya, token untuk kelas 10D bisa dicatat, kelas 10D. Tokennya adalah 365472. 10D. Kemudian untuk belum keluar ya. Token untuk kelas 10E 365473. 365473. Kemudian untuk kelas 10F 365474. Untuk kelas 10G 365475. Itu tokennya ya. Oke, bisa oke. Sudah? Sudah catat tokennya? Kalau sudah, mungkin Bapak akhiri untuk kegiatan kita hari ini. Kalau minggu depan masih online, kita akan coba tentang vektor pada dimensi 3. Vektor pada dimensi 3. Oke? Sudah ya? Oke. Oke, kalau sudah boleh langsung buka ininya. Apa namanya? Tugasnya ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.